Ulun pernah ngambil sendal nih, cuman belum ulun kembali akan cepat, nggak bisa nggak dikembali akan. Karena apa? Karena diminta pertanggungjawaban walaupun hanya sendal saja. Jangankan sendal lah, disebut akan ada seseorang yang dia sempat meminjam ibrah, bukan pakai ain, pakai hamzah, ibrah. Apa ibrah? Jarum. Dia meminjam jarum tapi lupa dikembali akan jarum tersebut. Subhanallah, menjadi penyebab dia belum juga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya karena sebab jarum dia pinjam belum dia kembali akan. Orang ini orang baik, cuma hanya sempat minjam jarum saja belum dikembalikan, keburu meninggal dunia. Bukan berarti kada mau dikembalikan, bukan berarti tidak ada niat untuk dikembalikan, ada saja niat, cuman kedahuluan maut, kematian mendahulinya sehingga belum sempat dikembalikan. Itu menjadi penyebab terhalang baginya untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah, berpikir-pikir nih, boleh ke rumah lah apa yang pernah diambil nih, atau yang pernah dipinjam tapi belum sempat dikembalikan. Nah, ulun pernah tuh mengingat-ingat apalah, ternyata ulun pernah meminjam teks khutbah seseorang. Ulun pas dengar lah, bagus begitu teksnya ya, untuk bahan-bahan ngelihat untuk disampaikan begitu. Ulun minjam, sampai detik ini belum terkembali akan. Nah, lalu rasa susah untuk mengingat-ingat siapa guru yang ulun meminjam teksnya. Yang sempat ulun ingat dulu di Masjid Takwa. Nah, ulun pernah meminjam, cuman orangnya kada tahu, entah di mana tempat sidin tinggal tuh. Nah, ini menjadi masalah. Tapi mau ndak mau ya harus kita cari-cari. Kalau ndak diminta pertanggungjawaban hanya gara-gara teks khutbah saja, lalu kita kada masuk ke dalam surga. Ya kan? Nah, makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau seandainya kita berjumpa dengan Allah membawa 70 kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih ringan dibandingkan kita menghadap kepada Allah lalu kita membawa satu kesalahan yang pernah kita lakukan kepada manusia. Coba lihat. Bukan berarti di sini meremehkan membuat kesalahan kepada Allah. Oh, berarti lebih ringan lah kalau kita melakukan 70 kesalahan kepada Allah dibandingkan satu kesalahan yang kita lakukan kepada manusia. Tidak begitu konsepnya. Maksudnya, kalau tadi yang kita informasikan di awal, kalau kita melakukan kesalahan kepada manusia, Allah itu bersifat Ghafurur Rahim, pengampun, pemaaf. Jadi gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya kalau kepada manusia kan tidak semuanya. Manusia itu pemaaf, pengampun. Nah, makanya Rasulullah kenapa tidak mensolat akan orang yang punya hutang? Kenapa? Apa alasannya? Alasannya adalah solat itu adalah doa. Sedangkan doa Rasulullah itu pasti mustajab. Pasti mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW tidak mau tuh haknya seorang hamba kada dibayar hanya gara-gara doanya Rasulullah SAW. Rasulullah kada mau, makanya disuruh untuk disolatkan. Rasulullah kada mau mensolatkan orang yang punya hutang. Allah, berat sekali, susah. Nah, maka ada cerita nih dari kezaliman. Ada sebuah cerita, ada seseorang pedagang, dia berdagang susu. Suatu ketika dia mengendari kapal, lalu pada saat itu dia duduk di samping kapal, dan subhanallah di depannya dia punya
dia punya kerak begitu, dia punya kerak, dia ambil tuh keraknya ini, ngambil duitnya yang ada di kantongnya, habis itu dibuang kerak tersebut, uangnya ke dalam air, diambil lagi, dibuang ke dalam air, diambil, dibuang ke dalam air. Tapi orang ini membiarkan kerak itu mengambil air dan membuangnya ke laut, dibiarkan begitu. Nah, setelah selesai, tapi kada sampai habis pang duit di kantongnya itu, dihabiskan oleh kerak, enggak. Pada saat itu ada yang bilang, bertanya, kenapa pian membiarkan kerak pian mengambil duit di kantong pian lalu membuangnya ke laut? Kenapa dibiarkan? Kenapa pian kada tahan saja? Kan pian bisa menahannya. Apa jawaban sini? Ulun ni penjual susu, cuman susunya ulun campur dengan air, berarti kan berkhianat, ya kan? Berarti berkhianat. Nah, adapun harga daripada air itu terbuang di dalam air, adapun harga susunya masih tetap di kantong ulun. Pahamlah pian? Jadi yang dibuang monyet kerak tadi itu harganya air, sedangkan yang disisakan itu harganya susu, karena orang ini jual susu ditambahi air.